Sejumlah pegiat anti korupsi mendatangi lembaga anti rasuah pada Jumat 31 Januari 2025. Mereka menunggu ketegasan KPK membongkar adanya dugaan korupsi dalam kasus pagar laut yang kini jadi sorotan publik. Apa saja hal yang mendasari laporan tersebut? Kita akan membahasnya bersama pelapor sekaligus mantan Wakil Ketua KPK M. Yasin. Selamat sore Pak Yasin, terima kasih atas waktunya. Bukti apa Pak yang dibawa kemarin ke KPK sehingga KPK harus segera menindaklanjuti adanya dugaan korupsi di balik pagar laut ini? Iya, terima kasih Mbak Maria. Jadi bukti yang pertama kita sampaikan kepada pimpinan KPK yang menemui kami, kebetulan kami bersama Pak Abraham Samad dan teman-teman dari penggiat anti korupsi, itu menyampaikan bahwa dari aspek aturan itu sudah dilanggar. Baik itu dari aturan yang menyangkut mengenai pengelolaan perairan, kemudian konvensi PBB tentang hukum laut, yaitu UNCLOS, ya, United Nations Convention on Law of the Sea. Jadi itu sudah tidak boleh tuh di pesisir laut itu dibuat suatu katakanlah kepemilikan atas nama pribadi atau badan usaha atau masyarakat, itu sudah dilarang. Walaupun itu sudah ada Undang-Undang Nomor 7 tahun Undang-Undang Nomor 27 ya tahun 2007 yang sudah akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Itu tetap melanggar di situ. Nah, apabila ada suatu pelanggaran hukum, pasti ada orangnya kan, seseorang yang melanggar hukum untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi dengan niat jahat, maka itu salah satu aspek yang menjadi kriteria untuk menentukan bahwa seseorang itu adalah telah melakukan korupsi. Nah, ini tanggal 21 Januari ini Kejaksaan telah menerbitkan sprint yaitu sprint penyelidikan atas kasus ini. Nah, maka KPK juga akan menelusuri mungkin kasus-kasus yang terkait di sisi yang lain, yang mungkin ada di Jawa Timur atau di wilayah Indonesia bagian timur yang motifnya itu sama seperti itu. Jadi mencari big fish-nya sesuai dengan ranah KPK itu. Jadi misalnya saja ya bisa saja big fish itu antara lain ya pejabat tinggi negara, high ranking official, bukan yang seperti yang dipecat oleh Pak Nusron Wahid itu hanya 8 orang yang notabene adalah kepala kantor pertanahan, kepala seksi, itu kan kecil. Ya mungkin kan ada hal-hal yang perlu dikaji oleh KPK, karena KPK ini adalah suatu lembaga yang memang dikhususkan untuk mencari yaitu big fish, yaitu penyelenggara negara, penegak hukum, pihak lain yang terkait korupsinya dengan penyelenggara negara dan penegak hukum. Bisa ke pejabat-pejabat kecil karena ada pejabat besar yang misalnya merestui, yaitu bisa saja itu nanti akhirnya ke sana. Nah, ini kita mengawal KPK, bisa tidak melakukan hal-hal yang sangat meresahkan masyarakat ini. Nah, di situ menariknya mungkin Pak Yasin ya. Kalau tadi Pak Yasin mengatakan yang baru terkena dampaknya sekarang pejabat-pejabat kecil, bagaimana dengan pejabat besar yang sebenarnya bisa saja terlibat. Nah, dari bukti-bukti yang kemarin dikumpulkan itu ada tidak yang mengarah ke sana? Dan juga seperti apa respon KPK saat menerima laporan dugaan kasus korupsi ini? Pihak KPK menyampaikan akan menindaklanjuti laporan ini. Kalau misalnya dari satu aspek itu sedang diteliti oleh kejaksaan, bisa saja KPK itu meneliti di aspek lain atau pelanggaran lain yang terkait dengan ini PIK 2 ini, bisa jadi yang kasus-kasus yang katakanlah penguasaan pesisir itu untuk kepentingan perusahaan atau pribadi itu terjadi di daerah lain. Kemarin dia menyebutkan ada di Jawa Timur, ada di Indonesia bagian tengah dan bagian timur, itu ada juga yang semacam itu. Akan ditelusuri oleh KPK. Sehingga tidak terkesan KPK itu mendiamkan perkara yang menjadi permasalahan besar, menjadi current issues di masyarakat. KPK-nya diam saja, sedangkan penegak hukum lain itu proaktif untuk menanganinya. Nah, kenapa KPK tidak? Ini pasti akan juga melibatkan big fish, yaitu
high ranking official, bisa saja di tingkat eselon 1 atau tingkat menteri atau lebih dari itu. Ya ini pekerjaan KPK. Ya dokumen-dokumen ini secara bertahap kita sampaikan, termasuk ya artinya tuh hal-hal yang memungkinkan untuk menjerat pidananya itu sudah kami usulkan bahwa KPK itu sesuai dengan aturan hukumnya dia berkewajiban untuk menangani kasus korupsi yang menyangkut penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu kan Baik. tidak semua pegawai penyelenggara negara gitu. Terus kemudian penegak hukum dan pihak lain yang terkait korupsinya dengan penegak hukum dan penyelenggara negara. Bisa itu di Mojokerto, di Madura, itu kan juga ada. Itu menyebutkan seperti itu. Akan ditindaklanjuti, dia mengatakan seperti itu. Dan kita menunggu sprint lead-nya, lead yang di mana yang akan ditelusuri sehingga Iya. data ini bisa menjaga NKRI kita ini berupa kepulauan, Iya, perairan, dan tidak kita juga menantikan diperjuangkan itu oleh ya, pejabat Pak gitu. Yasin sprindiknya. Karena kita juga ingin tahu kalau menurut Pak Yasin sendiri dan juga tim pelapor, kira-kira siapa Pak pihak yang paling bertanggung jawab sebenarnya atas kasus ini? Ya, yang jelas ya yang misalnya diteliti juga itu misalnya saja pejabat menteri yang pada saat itu mengeluarkan perizinan itu yang berupa apa tuh ya hak guna bangunan dan hak milik hak guna bangunannya saja kan sangat sangat besar sekali itu. Mhm. Ada 324 bidang itu kepada salah satu uh, badan yaitu PT Jaya Inti Sentosa misalnya 20 bidang, kepada perseorangan 9 bidang, dan SHM juga ada 17 bidang. Semuanya tanggal 22 Januari 2025 kemarin Pak Menteri Nusron Wahid telah mencabut semuanya. Jadi tidak hanya sekedar dicabut terus orangnya dibiarkan. Karena pada waktu pendaftaran, pengukuran, kemudian jadi sertifikat ini dalam range waktu hanya 3 hari. Nah, pencabutan itu saya kira sah karena sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni peraturan pemerintah nomor berapa tuh? 15 tahun 2021. Selama sertifikat belum 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN memiliki hak untuk mencabutnya, tidak harus melalui proses pengadilan. Itu saya kira tidak hanya menonton itu saja, siapa pelakunya. Kalau ada pihak swastanya, ya atau pemilik atau yang menyuap lah katakanlah dugaannya ya, yang menyuap juga harus diproses hukum. Ini pasti kalau jumlah areal wilayahnya saja bisa mencapai 500 berapa ini, itu 37,5 hektar, itu kan luar biasa besarnya, itu triliunan itu ya. Baik. Nah, nilai dari tanahnya, lah suapnya berapa itu? Nah ini makin kemarin harus ditelusuri. Jangan-jangan ada mastermind yang di belakang itu. Jadi kalau pejabat-pejabat kecil di daerah ini mau melakukan itu kan atas restu dari atasnya lagi. Nah ini yang harus diteliti Oke, oleh jadi itu KPK, dugaan jangan konstruksi membiarkan. korupsinya ya Pak Yasin ya? Ada Ya, betul. penyuapan-penyuapan begitu?